Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ustadz Karim. Di sini Ustadz Karim akan membahas tentang exercise volume bangun ruang. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita bahas. Soal yang pertama, panjang diagonal bidang kubus adalah 8/2. Soal yang pertama yaitu panjang diagonal bidang pada kubus itu sama dengan 8/2 cm. Nah, pada materi sebelumnya panjang diagonal panjang diagonal bidang kubus adalah S/2 ya. Nah, di sini bisa dilihat depan akar itu adalah simbol S, dan di sini maka depan akar simbolnya S. Maka untuk panjang si rusuknya sama dengan 8 cm. Yang ditanyakan pada soal nomor 1 adalah volume kubus tersebut. Maka bisa kita tulis rumusnya F sama dengan S/3, maka 8/3 sama dengan 512 cm3. Inilah jawaban dari nomor 1. Oke, selanjutnya soal nomor 2. Diketahui volume kubus. Soal nomor 2. Yang diketahui adalah volume kubus adalah 8 cm3 ya. Panjang diagonal ruang yang ditanyakan panjang diagonal ruangnya ya. Yang ditanyakan panjang diagonal ruang. Nah, di sini sebelum kita mencari panjang diagonal ruang, sebaiknya kita tahu dulu panjang rusuknya. Nah, kita tulis dulu rumusnya. F sama dengan S/3. F-nya 8, volume 8, S/3. Maka bisa kita cari S itu adalah sama dengan akar pangkat 3 dari 8. Berapa ya? S sama dengan 2. Oke, S-nya sama dengan 2. Dan diingat ya, kemarin ada rumus bahwa panjang diagonal ruang kubus adalah S/3. Maka dapat disimpulkan diagonal ruangnya sama dengan 2/3 cm. Gimana? Ada yang ditanyakan? Oke, selanjutnya soal nomor 3 ya. Soal nomor 3 ini soal tentang balok. Sebuah balok memiliki panjang dan tinggi. Panjangnya 20 cm dengan tinggi 10 cm. Serta jika diketahui volume, berapa lebarnya? Volume balok tersebut adalah 3000 cm3. Yang ditanyakan lebarnya ini berapa? Untuk menyelesaikan permasalahan ini ditulis dulu rumusnya. F sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Kita masukkan angka-angka yang sudah diketahui. Volumenya 3000, panjangnya 20 dikali dengan L. L-nya biarkan saja, terus dikali dengan 10. 3000 sama dengan 20 kali 10, 200 kali L. Maka L sama dengan 3000 dibagi 200, 02 coret, maka L sama dengan 15 cm. Penjelasan soal nomor 3. Kita lanjut soal nomor 4. Nah, di nomor 4 ini terdapat 3 kotak yang mempunyai ukuran yang berbeda, serta ada tahu, di mana nanti kotak-kotak tersebut diisi oleh tahu tersebut. Berapa banyak tahu yang dibutuhkan untuk dimasukkan ke dalam ketiga kotak tersebut ya. Nah, bisa kalian baca sendiri bahwa kotak-kotak tersebut memiliki ukuran yang berbeda. Jadi dengan kata lain, langkah yang pertama kita harus mencari volume kotak yang pertama.
Karena kotaknya berbentuk balok, berarti kita hitungkan panjang kali lebar kali tinggi. Kita masukkan angkanya. Untuk kotak yang pertama yaitu 16 dikali 8 kali 3. Hasilnya yaitu 384 cm3. Ini untuk volume kotak yang pertama ya. Selanjutnya kita cari volume kotak yang kedua. Sama karena berbentuk balok, sama berarti P dikali L kali T. Kita masukkan ukurannya yaitu 20 kali 6 dikali 4, yaitu 480 cm3 ya. Ini volume kotak yang kedua. Yang terakhir volume kotak yang ketiga yaitu panjang kali lebar kali tinggi, karena masih berbentuk balok, yaitu 15 kali 10 kali 2, yaitu 300 cm3. Nah, setelah kita mencari volume ketiga kotak ini, langkah selanjutnya adalah kita mencari volume dari tahu sendiri. Loh, kenapa? Karena tahunya harus tahu volume tahunya, karena itu yang akan dimasukkan ke dalam ketiga kotak. Volume tahu berarti sama karena tahunya juga berbentuk balok. P dikali L kali T, 3 dikali 2 kali 2 sama dengan 12 cm3. Ini volume tahu. Dari volume ini yang kita ketahui, baru kita bisa mencari banyak tahu yang dibutuhkan ya. Caranya bagaimana? Total volume kotak dibagi dengan volume tahu ya. Banyaknya bagaimana ini? Ya, kita jumlah semua. 384 ditambah 480 ditambah 300 dibagi dengan 12 sama dengan 1164 dibagi 12 sama dengan 97 tahu. Oh, jadi yang dibutuhkan adalah 97 tahu. Itulah penjelasan nomor 4. Selanjutnya kita bahas nomor 5 ya. Nomor 5 ini adalah soal tentang prisma segitiga, di mana prisma segitiga itu adalah segitiga siku alasnya ya. Kita gambar dulu alasnya, yaitu segitiga siku, di mana ada ukurannya 5, 12 dan itu. Ini berarti 5, ini 12 dan 13. Jangan sampai kebalik ya. 5, 12 dengan tinggi prisma, jadi nanti ada TP, tinggi prismanya yaitu 12 cm. Jika pasangan sisi-sisi segitiga diperbesar, jika panjang sisi segitiga besar 2 kali sedangkan tingginya tetap ya, tinggi prisma tetap, besar perubahan volume prisma tersebut. Langkah yang pertama kita cari dulu ya, kita cari dulu volume prisma. Volume prisma segitiga adalah A dikali T dibagi 2 dikali TP ya. Ini yang mula-mula, volume mula-mula ya. Alasnya ini tingginya pada segitiga itu 5 dikali 12 dibagi 2 dikali dengan tinggi prisma 12 ya. Saya coret ini 6 kali ini 30 berarti 360 cm3. Nah, kemudian di soal tersebut diperbesar. Yang diperbesar itu daerah ini. Ini kali 2 berarti jadi 10 ya. Ini juga dikali 2 jadi 24. Ini dikali 2 berarti 26. Nah, volumenya jadi berapa kali? Dari volume kan di sini sedangkan tinggi tetap, besar perubahan volume prisma itu berapa kali dari volume ini? Ya, berapa kali? Kita cari volume yang kedua. Volume kedua ini adalah volume yang setelah diperbesar. Rumusnya tetap A dikali T dibagi 2 kali TP. A-nya pakai yang baru, T ini juga pakai yang baru, berarti 10 dikali 24 dibagi 2 dikali 12. TP-nya tetap ya, karena nggak ada perbesaran. Saya coret ini adalah 12, berarti 10 kali 12 120 kali 12 1440 cm3.
Dari sini baru kita bandingkan ya. Bandingkan karena perbandingannya berapa kali perbesaran dari volume yang awal, berarti F2 dibanding F1 berarti sama dengan 1440 dibanding 360. Itu jika diperkecil menjadi 4:1, maka dapat disimpulkan perubahan volume adalah 4 kali volume yang pertama. Itu adalah penjelasan nomor 5. Oke, kita lanjut penjelasan nomor 6. Penjelasan nomor 6 ini hati-hati ya. Sketsa gambar di bawah ini adalah sebuah tenda penampung pengungsi berbentuk prisma. Bila tenda itu dapat menampung 10 orang, untuk tidur dengan setiap orang memerlukan 2 meter persegi dan tinggi tenda itu adalah 3,5 cm. Di sini Ustadz membutuhkan bantuan soalnya ya, bisa dilihat pada soal ya. Bentar, bantuan gambar soal biar lebih mudah. Nah, di sini ya, dilihat di sini bahwa maksud dari ini itu apa sih? Ini tunggu sebelumnya, ini tinggi tenda itu yang ini loh. Yang 3,5 itu yang ini tinggi tenda ya. Ini adalah 3,5 meter. Nah, setiap orang menentukan namanya orang itu kan tidurnya seperti ini kan. Nama orang itu tidur gini kan. Nah, ini satu orang. Jadi seakan-akan dia menjadi ini. Ya, 2 meter persegi satu orang. Nah, dia satu orang di sini, berarti sebanyak ini ada 10 orang. Ya, dengan kata lain secara logika, kalau ini tinggi tenda, berarti ini adalah alas segitiganya ya. Dan ini yang di sini yang panjang ini adalah TP-nya. Nah, dapat disimpulkan bahwa ya untuk volume prisma itu ya di sini ya bisa dilihat. Nah, sini untuk nomor 6 ya. Untuk cara menghitungnya berapa volume ruang dalam itu seperti ini. Langsung saja volumenya sama dengan A dikali T per 2 dikali TP ya. Tapi di sini dilihat bahwa A ini kalau dikali TP kan dibutuhkan 2 meter persegi, ada 10 orang ya, ada 10 orang. Maka bisa dilihat bahwa alas dikali TP dikali 10 itu akan itu. Kenapa kali 10? Karena ada 10 orang ya. Ini tadi 2 meter persegi dikali 10 sama dengan berapa? 20 meter persegi untuk bagian ininya ya. Oke. Nah, dengan kata lain ini rumusnya bisa dimodif ya. Rumusnya bisa dimodif jadi seperti ini. A dikali TP dikali T per 2, di mana A kali TP itu langsung 20 meter persegi ya. Berarti sama dengan 20 kali 3,5 dibagi 2. Oke, ini saya coret jadi 10, berarti jawabannya 35 meter persegi. Jadi volume tenda tersebut adalah 35 meter persegi. Bagaimana? Oke ya, untuk nomor 6. Oke, kita lanjut ke nomor 7. Di sini ada 2 bangun. Di mana ada bangun ya, ini Ustaz minta bantuannya ya, dibantu oleh gambar pada soal. Jadi gini. Jadi ada 2 bangun, di mana bangun balok dan bangun prisma. Kita hitung ukurannya dulu ya. Berarti kalau kita lihat di sini pada soal, ini panjang ya, ini lebar, terus ini tinggi dari balok tersebut ya. Sekarang kita lihat bangun yang kedua yaitu prisma. Prismanya ini 35. Nah, di sini panjang dari sini ke sini 50. Kalau segini 15, berarti ini segini berapa? Ayo, berapa? 35. Ini juga 40. Wes, dari sini kita bisa mencari. Kita langsung saja ya, kita cari ya. Volume balok sama dengan panjang kali lebar kali tinggi
Kita hitung panjangnya 40, lebarnya 35 dengan tinggi 15 ya. Sama dengan berapa? Hasilnya 21.000 cm3. Yang kedua kita cari volume prismanya. Prisma segitiga ya. Berarti A dikali T bagi 2 kali TP. Nah, di sini kita masukkan alasnya dari itu adalah 35 dikali 35 dibagi 2 dikali dengan 40. Dari sini bisa kita coret ya. Coretnya ini 20. Jadi 35 kali 35 berapa yuk? 35 kali 35 berapa? 35 kali 35 itu adalah 1225 kali 20 sama dengan 24.500 cm3. Dari dua volume ini ya kita jumlahkan, maka volume bangun tersebut sama dengan volume balok ditambah volume prisma. 21.000 ditambah 24.500 sama dengan 45.500 cm3. Demikianlah penjelasan dari nomor 7. Kita lanjut ke nomor 8. Nomor 8 itu sendiri pada soal, yaitu sebuah prisma tegak mempunyai volume. Diketahui ya, volume prisma sama dengan 972 cm3 ya. Jika luas sisi alas tersebut adalah luas sisi alas, berarti apa? LA-nya sama dengan 27 cm3. Berapa TP-nya? Tinggi prismanya berapa? Pastinya mudah ya, pastinya mudah. Ingat ya, volume itu rumus umumnya adalah LA dikali dengan T. T ini bisa kita pakai karena prisma TP ya. Kita masukkan 972 sama dengan LA-nya 27 dikali dengan TP. Maka bisa kita tulis TP sama dengan 972 dibagi 27. Berapa? Maka TP-nya atau tinggi prismanya sama dengan sama dengan berapa? TP-nya atau tinggi prismanya yaitu 36 cm. Nah, demikianlah penjelasan dari nomor 8. Ya. Oke, demikianlah itu penjelasan dari exercise volume bangun ruang. Jika ada yang ditanyakan, bisa kalian tanyakan atau kalian tulis di kolom komentar atau langsung japri WA-nya Ustadz ya. Oke, demikian dari Ustadz. Terima kasih, terus belajar, semangat, jangan mudah menyerah ya. Persiapkan untuk masa depan kalian. Terima kasih dari Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.